Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop tentunya. Jadi di sini saya akan mengabarkan seputar informasi terbaru lagi terkait project PI Network yang biasanya saya bahas tentunya ya. Namun sebelum saya melanjutkan ke beberapa informasi yang akan saya kabarkan nanti ataupun saya perlihatkan ke kalian, jangan lupa terlebih dahulu untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ataupun informasi terbaru ya, tentunya Anda yang akan menerima notifikasinya lebih awal. Oke, kita akan menuju ke beberapa informasi apa saja ya terkait VI Network ini. Jadi sebelumnya saya sudah men-screenshot dari sosial media saya, yaitu Facebook ya. Jadi ada salah satu keterangan dari Ida Made Cipta Adhyarta ya. Jadi untuk keterangannya di sini seperti ini: sayangi dan jaga baik-baik koin Anda karena kecepatan dasar penambangan setiap bulan akan dikurangi sebesar 50% ya. Dan sepertinya Pi dalam 1 tahun ke depan akan sangat langka, dan mungkin saja dari perhitungan kasar ini kita semua bisa menganalisa ya, teknikal dan analisis. Kapan Pi akan listing di market perbursa ya? Jadi dengan nilai 314.159 US dollar per 1 Pi-nya ya. Jadi di sini ada beberapa keterangan ya mengenai hash rate-nya ya. Selama tiap bulan akan dikurangi sebesar 50%. Dari bulan Juli ya, base rate miningnya itu akan menjadi 0,0187 per jam ya. Untuk mendapatkan perharinya kita akan mendapatkan 0,4488 koin Pi per hari ya. Dan untuk per bulannya kita akan mendapatkan koin Pi 13.464 ya. Dan pada bulan Agustus ya, base rate mining kita akan berkurang lagi menjadi 0,00935 per jam. Dan untuk perharinya yaitu 0,2244 ya. Dan per bulannya kita mendapatkan 6,732, maksudnya 6,732 ya. Dan pada bulan September ya, kita akan mendapatkan per bulannya 3,366 koin Pi ya. Dan pada bulan Oktober kita per bulannya akan mendapatkan 1,683 ya. Dan pada November kita akan hanya per bulannya 0,8415 ya. Dan pada bulan Desember untuk per bulannya dalam mining kita ya yang semakin berkurang, untuk kecepatannya ataupun pendapatan koinnya yaitu hanya 0,42 dan 0,014 per harinya ya. Dan untuk per jamnya yaitu 0,0008, maksudnya 58 maksudnya ya. Dan pada bulan Januari di tahun 2023 ke depan, maka per jamnya kita hanya bisa mendapatkan 0,00029 ya, 29 per jamnya. Jadi untuk perharinya
itu hanya mendapatkan 0,007 ya. Dan per bulannya pendapatan koin kita sangat sedikit sekali, menjadi 0,21 ya. Dan di bulan Februari maksud saya, di tahun 2023 kita akan semakin berkurang lagi ya, menjadi 0,1 per bulan. Dan untuk perharinya 0,003. Untuk setiap jamnya kita hanya mendapatkan 0,00013 ya. Di bulan Maret, di 2023 bulan Maret ya, ke depannya itu bertepatan pada ulang tahun proyek ini, yaitu proyek PI Network tentunya. Dan pengurangan dalam mining kita ya, kita hanya bisa mendapatkan per bulannya, yaitu 0,05 ya. Dan per harinya kita akan mendapatkan hanya 0,001, dan per jamnya 0,0000416 ya per jamnya. Oke. Dan pada bulan April 2023 per bulannya kita hanya mendapatkan 0,025 ya. Per hari kita hanya mendapatkan 0,0008 per hari. Dan per jamnya kita hanya mendapatkan dengan nilai yang sangat sedikit ya, yaitu 0,000347. Dan pada bulan Mei 2023 kita akan mendapatkan hanya 0,012 ya, dan perharinya 0,004166 ya. Dan per jamnya sangatlah sedikit sekali, dikarenakan kita hanya mendapatkan 0,000173 per jam. Oke. Di Juni di tahun 2023 kita hanya mendapatkan 0,006 per bulannya ya. Untuk perharinya yaitu 0,0002. Dan seperti kalian lihat di layar ya, saya agak capek juga lah ya untuk membacakannya. Oke. Seperti kalian lihat di layar, kalian bisa lihat sendiri. Oke, mohon maaf. Tadi di bagian yang mana? Mei, Juni. Ini ya, sampai dengan bulan Oktober ya. Dan sampai dengan Desember di tahun 2023. Jadi ya, untuk mendapatkan koin Pi itu semakin ke bulan dan ke bulannya ya, itu akan semakin sedikit dan koin Pi akan menjadi sangat langka tentunya. Jadi kalian asumsikanlah ya sendiri, jikalau penambangan kita sampai dengan tahun depan, yaitu bulan Desember, dengan pendapatan hanya 0,0000937 ya, dan perharinya dan per jamnya dengan nilai yang dengan nilai seperti ini, tentunya koin Pi akan mencapai dengan nominal harga yang tentunya kalian bisa mengasumsikan sendiri ataupun menghitungnya lah ya.
Oke. Jadi bagi yang tidak sabaran ya, sampai menunggu kapan harga koin Pi mencapai hingga kemungkinan besar menyaingi harga Bitcoin ya. Apalagi Bitcoin sekarang itu sedang mengalami downs dan ya harganya pun sangat menurun sekali. Di beberapa informasi di media saya menerima salah satu postingan bahwa perusahaan di AS ya, itu ada yang mengalami kerugian mencapai 7 triliun ya, dikarenakan dia ya melakukan ataupun menginvestasikan keuangannya di Bitcoin ya. Jadi ya seperti itulah Bitcoin yang kadang naik ataupun turun ya harganya. Namun untuk project PI Network tentunya akan dari core team sendiri ya, sebelumnya juga ada beberapa penjelasan dari core team terkait tujuan mereka membangun project ini tentunya, yaitu selain cryptocurrency mereka juga bertujuan kalau uang digital PI Network ini akan menjadi ya seperti halnya kita dalam pemakaian uang fiat lah ya, dan bukan hanya sekedar cryptocurrency. Oke. Jadi project PI Network sangat luar biasa sekali tentunya. Oke, kita ke beberapa informasi lainnya. Ini dari Reni Julita Arianto ya. Berapa nilai Pi ke depan? Penentuannya di mainnet tertutup. Mainnet tertutup adalah ajang pembuktian atas konsensus yang dibuat oleh pioner secara global. Di mainnet tertutup inilah konsensus akan diuji atau pioners akan diuji seberapa tangguh dalam mempertahankan nilai konsensus yang mencapai 314.159 US dollar ya. Penentu nilai Pi adalah pioner bukan vendor. Perlu kalian garis bawahi. Seberapa tangguhkah pioner dalam mempertahankan nilai konsensus, karena di mainnet tertutup ini adalah tolok ukurnya CT ataupun core team ya, dalam maksud dari CT ya, untuk menentukan nilai Pi ke depannya ya. Contoh di saat mainnet tertutup, jika ada vendor menawarkan mobil Pajero senilai 750 juta dengan 2 Pi, kemudian pioner rame-rame membarternya, apa yang terjadi? Jadi tanda tanya ya di sini. Yang terjadi adalah konsensus 314.159 US dollar maksud saya telah gugur ya, karena nilai barter telah ditentukan oleh pioner itu sendiri. Dengan membarter Pajero dengan 2 Pi memang murah jika dilihat dari harga umumnya, bahkan murah banget ya. Hanya 2 Pi kita modal penambangan gratis, namun sesungguhnya harga itu mahal karena mobil tersebut kita beli dengan harga 8,8 miliar. Padahal harga sesungguhnya mobil tersebut adalah 750 juta, oke? Jika mengacu ke konsensus global dunia, disinilah core team mencatat bahwa nilai konsensus telah berubah dari 314.159 US dollar menjadi 26.785 US dollar ya, atau satu koin Pi senilai dengan 375 juta ya, bukan 4,4 miliar lagi. Mungkin kita akan bicara ya lumayan lah daripada nggak ada harganya kan ya.
Coba lumayan mana ya? 1 pi aja sama dengan 314.159 US dollar, atau sama dengan, atau seperti yang ditawarkan vendor tadi ya, hanya dengan 26.750 US dollar. Maka di saat mainnya tertutup inilah ketangguhan pioner diuji. Siapkah kita mempertahankan konsensus yang kita buat bersama? Silahkan dipikirkan ya. Jadi dengan membarter koin Pi Anda dengan 2 koin pun ya, hanya untuk ditukarkan dengan ya seperti dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu mobil Pajero ya. Namun itu pun ya beda jauh gitu sama konsensus yang sudah ditetapkan, atau dengan kata lain yaitu yang sudah diinginkan oleh para pioner di Indonesia, negara kita tercinta ini tentunya. Itu sangatlah tidak menghargai konsensus global ya. Jadi usahakan bagi vendor, jikalau barang yang mereka tawarkan ingin laku, tentunya Anda harus mengikuti konsensus global kita. Oke? Namun ya itu keputusan Anda sendiri. Anda ingin dengan nilai nominal koin Pi berapa yang bisa ditukarkan ke barang Anda, yaitu Anda sendiri sih ya yang menentukan. Namun ya untuk kebaikan bersama tentunya ya ikuti sajalah konsensus global ya, agar barang Anda laku dan pioners dengan senang hati membayar Anda dengan ya koin Pi-nya. Oke? Dan untuk informasi terkait PI Network saya cukupkan sampai di sini saja, dan terima kasih sudah mampir di channel saya ya. Dan bagi yang baru bergabung di sini ataupun yang belum like dan subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya upload video terbaru tentunya Andalah yang lebih awal mendapatkan notifikasinya. Oke? Dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.